Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa dan ibunda-ibunda kami yang datang dan juga para bapak-bapak Mas Hafiz. Ya. Berkenaan dengan yang ditanyakan sebelum kita membahas masalah salat. Ya. Ketahuilah bahwa Nabi pernah menyebutkan la tahkiranna ma'rufa. Jangan sekali-kali engkau merendahkan sebuah kebaikan. Dalam riwayat lain Nabi pernah bercerita kepada sahabat beliau bahwa banyak di dalam neraka itu para wanita-wanita. Kemudian bergegas para wanita itu di saat mendengar Nabi Muhammad bahasanya sedekah itu menolak bala dunia dan bala di akhirat. Mereka para wanita bergegas untuk bersedekah agar ditolak atau dijauhkan dari neraka. Sampai Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dari api neraka biarpun hanya dengan bersedekah, hanya dengan separuh daripada buah kurma. Karena dia tidak punya apa-apa. Mungkin bingung, saya orang melarat, saya ingin juga dijauhkan dari neraka, maka bersedekahlah biarpun hanya dengan sepotong buah kurma. Artinya nilai kebaikan, jangan merendahkan, meremehkan nilai kebaikan. Artinya jangan menganggap ini kebaikan kecil saya tinggalkan. Tidak, mungkin dengan kebaikan inilah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebaliknya juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Barangkali dengan dosa itulah kita akan dijebloskan ke neraka Jahannam. Maka ini pendidikan yang seimbang. Adapun kisah seorang wanita ini, lihat, ini menunjukkan bahwa begitulah kasih Allah. Maka jangan sekali-kali meremehkan sifat kasih sayang, kelembutan kita dengan makhluk Allah, apalagi dengan sesama manusia. Semoga dengan kasih sayang kita itulah Allah mengampuni dosa kita. Bukan berarti kita seenaknya mau berbuat zina, tidak. Zina adalah dosa, akan tapi subhanallah, lihat begitu kasihnya Allah. Maka sifat kasih sayangnya seorang wanita, itulah kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah, maka menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Cuman siapa yang tahu kalau amal kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan semua amal. Amal baik jangan diremehkan sebisa mungkin. Biarpun amal kecil, bisa membantu sedekah tetangganya hanya biarpun 1.000, 2.000, 3.000 karena kita tidak punya uang. Atau hanya sekedar kita memberikan senyum kepada tetangga. Itu pun menjadi pahala yang bisa menjadi sebab diampuni dosa kita. Kenapa? Kebaikan akan menghapus dosa. Adapun kisah wanita tersebut yang perlu ditonjolkan adalah kisah kasih sayang. Dosa sangat besar. Dan kasih sayangnya diterima oleh Allah. Dia berkasih sayang dengan seekor kucing. Begitu sebaliknya wanita yang serupa. Udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang wanita dihukum di neraka Jahannam gara-gara seekor kucing. Yang disekap, tidak dikasih makan atau tidak dibiarkan biar mencari makan sendiri. Maka jangan merendahkan berbuat zalim. Lihat, seekor kucing. Bukan tetangga, bukan adik yang direbut waris, bukan suami yang dijahatin, bukan istri yang didolimi, akan tapi seekor kucing yang didolimi, akan tapi bisa menjadi sebab masuk neraka. Ini yang harus kita pahami adalah jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lemah lembut kita dengan tetangga dan sebagainya. Maka kalau sudah Allah menerima amal baik, lihat, bisa menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah. Tapi jangan juga meremehkan dosa sekecil apapun. Apalagi dosa gede seperti zina. Jangan lalu berkata, wah kalau dulu saya berzina lalu ngasih makan kucing. Wah, ini merendahkan dosa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanallah, luar biasa, Bu. Ya, baik, kita pastinya akan lanjutkan kajian kita dan sekarang yang akan kita bahas adalah taubat dari meninggalkan sholat. Nah, Bu, saya sedikit mau nanya. Saya mau kasih hadiah ini buat Ibu. Tapi pertanyaannya, siapa yang dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat? Ada nggak dalam hidup yang tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun? Saya akan kasih hadiah ini. Berarti sama saja. Intinya kita pasti pernah melakukan hal yang sama, yaitu pernah meninggalkan sholat dalam hidup kita walaupun cuma sekali. Nah, itu seperti apa, Bu, ya, yang ingin disampaikan tentang taubat meninggalkan salah satunya dosa besar, yaitu meninggalkan sholat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang namanya sholat adalah kewajiban dari Allah. Dan bagi yang meninggalkan sholat adalah telah melakukan dosa gede. Nauzubillah. Kita tidak berbicara tentang hukumannya dulu. Hukumannya sungguh luar biasa. Akan tapi kita akan berbicara dengan siapapun dari kita yang sudah rajin sholat.
yang sudah diberi oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat. Bersyukur. Karena kalau ada orang yang bisa melakukan sholat, itu dipilih oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk kemuliaan. Sebab yang namanya sholat adalah pekerjaan yang sangat ringan, tapi berat. Kecuali bagi ahli iman. Kalau kita melakukan sholat subuh 2 menit, tidak pernah menyunggi apapun di atas kepala kita. Kita tidak menjinjing apapun di tangan kita. Lihat, cuma 2 menit. Dibanding kalau harus kita bekerja berjam-jam, atau kita ngangkat barang berjam-jam, sangat ringan yang namanya sholat. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan sholat. Berarti orang yang bisa melakukan sholat dipilih oleh Allah. Maka kami akan berbicara terlebih dahulu kepada orang yang sudah melakukan sholat. Kalau Anda memang benar orang melakukan sholat, dan hatimu karena Allah, tentu hatimu akan hidup. Bagaimana hati yang hidup? Tanda hatimu hidup, sekarang lihatlah orang yang tidak sholat. Jangan hanya berbangga kalau kita sudah bisa melakukan sholat. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman kalian semua kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahasanya orang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Neraka. Murka Allah, neraka. Dan sekarang kita yang sudah bisa sholat, gimana pandangan kita di saat kita melihat orang yang tidak sholat? Jangan sampai kita itu cuek, tidak pernah terenyuh hati kita. Kita sering dengan kesombongan, lalu berkata kepada tetangga kita, kasihan tidak sholat, suami tidak sholat, istri tidak sholat. Awas. Jangan memandang mereka yang tidak sholat dengan mata merendahkan. Ini yang harus kita hadirkan bagi orang yang sholat. Akan tapi wahai orang yang sudah sholat, pandanglah mereka yang tidak sholat dengan pandangan kasih. Hidupkan hatimu. Yang hidup hatinya bakal jadi istiqomah. Dan itu tanda tulus sholatnya karena Allah. Hidup hati. Sehingga para kekasih Allah itu kalau dengar orang tidak sholat nangis. Karena tetangganya melakukan dosa yang sangat besar. Mengundang murka Allah, meninggalkan sholat. Sehingga yang perlu kita hidupkan kita itu hati terenyuh. Siapapun dari kaum muslimin, biarpun itu bukan sanak, bukan saudara, apalagi yang meninggalkan sholat adalah kerabat kita, harus lebih terenyuh karena dia akan terjerumus. Seperti halnya kalau kita melihat saudara kita tertabrak, mobil bersimbah darah, kepala retak lalu mati, kita akan terenyuh. Padahal itu hanya musibah di dunia, bisa saja dia masuk surga karena dia mau ke masjid ketabrak mobil. Akan tapi orang yang meninggalkan sholat, dia melakukan dosa yang amat besar. Dosa yang sangat besar. Lah kok kita kadang masih bisa tertawa. Dan mungkin jujur kita, mungkin kita melihat orang tidak sholat Jumat. Melihat orang yang tidak sholat, ternyata kita masih bisa tertawa dan tidak mudah terenyuh. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Baik, insya Allah nanti akan lanjutkan. Buya, alhamdulillah. Pastinya buat pemirsa jangan kemana-mana. Penting sekali ini untuk kehidupan kita. Jadi tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, baik. Kita kasih kesempatan jemaah kali Buya ya. Ya, baik, karena sepertinya sudah tersambung penelpon. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siraman Kolbu. Segar-segar di hati. Iya, hati sama kolbu ya, nggak beda jauh ya. Emang sama itu juga. Baik, dari Bapak siapa namanya, di mana Bapak? Dari hamba Allah, tepatnya Jamaah Masjid Al-Burdi dari Brebes. Oh, dari Brebes. Silakan, Bapak. Iya. Ini Buya, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Kalau tidak salah di dalam Al-Quran itu ada kalimat azani wazaniyatu fajlidu mi'ata jaldah. Mohon dikoreksi sama Buya, barangkali kalimat itu saya sampaikan tidak tepat. Ya. Saya ulangi Buya. Az-zaniyatu. Azani wazaniyatu. Az-zaniyatu dibalik. Az-zaniyatu wazaniyatu. Baik. Pertanyaannya sendiri, Pak? Pertanyaannya bagi pelaku zina, baik pria maupun perempuan, itu yang belum menjalankan hukum jilid, itu bagaimana hukumnya Buya? Baik. Hukum apa? Jilid. Dipukul. Oh iya, iya. Baik, Bapak, itu saja kah? Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani, bukan az-zani, dibalik tadi. Jadi itu pelaku zina di dalam Islam itu bagi pelaku zina yang dia belum pernah menikah, nama zina ghairu muhsan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian setelah itu diasingkan 1 tahun agar terputus ceritanya, agar tetap terhormat nanti. Akan tapi ketahuilah, hukum cambuk adalah hukum imamah. Hukum imamah artinya yang menegakkan hukum adalah pemerintah. Jika pemerintah Islam, dan seandainya pun ada pemerintahan Islam pun, tidak dihimbau bagi orang yang melakukan zina untuk mengakui perzinaannya. Sebab zina hendaknya ditutup. Seperti yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, ada orang ngadu ke Hakim Agung Rasulullah, Hakim Agung Nabi Muhammad, tapi Nabi mengalihkan dahulu. Sampai 4 kali Nabi mengalihkan. Jadi bagi siapapun yang pernah terjerumus zina, tidak perlu mengaku lalu bercerita, aku berzina, mohon aku dicambuk. Tidak dianjurkan. Akan tapi sunnahnya untuk ditutup, tobat, menangis kepada Allah, selesai. Menangis dan menutup aib tersebut. Jadi tidak dihimbau untuk dicambuk. Bahkan seandainya ada pemerintahan yang menegakkan syariat hukum cambuk, tetap dihimbau bagi siapapun yang melakukan zina untuk menutup, tidak untuk mengakui. Berbeda jika zina itu ditemui dengan 4 saksi, tidak bisa, karena 4 saksi. Cuma tidak ada dalam sejarah. Bagaimana orang ditemui 4 saksi? Memang zina di alun-alun atau perempatan jalan? Tidak ada. Maka ini satu aib yang harus ditutup, maka syariat pun menutup. Maka tidak dihimbau siapapun yang melakukan dosa zina, tidak perlu berkata, tolong cambuk saya. Tidak. Tutup, cukup menangis, tentu Allah akan mengampuni, selesai insyaAllah. Itu saja. Jadi, tidak. Dan kalaupun akan ditegakkan, yang boleh menegakkan hanya pemerintah, karena ini hukum imamah. Hukum yang menegakkan hanya pemerintah. Tidak boleh orang per orang menegakkan. Di desa tegakkan ini tidak boleh. Karena ini ada apa? Tidak pakai aturan. Sebab kalau pemerintah sendiri nanti punya aturan khusus. Pemerintah Islam punya aturan khusus. Termasuk setelah itu akan disembunyikan orang tersebut agar tetap terhormat hidupnya di masa depannya. Baik ini ya. Jadi bukan dihimbau untuk kita mencambuk. Iya. Baik, itulah Bapak dari Brebes jawabannya. Mudah-mudahan jelas untuk kita semuanya. Baik, saatnya jemaah yang ada di sini, yang mau bertanya silahkan. Ya, yang mau bertanya silahkan. Baiklah, siap, Bunda. Silahkan Bunda. Saya Ibu Ajeng dari Majelis Taklim Al-Mukaromah. Iya, Majelis Taklim Al-Mukaromah. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu. Gerinting Bola Kamba Brebes. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, adakah pengganti pahala sholat bagi ibu-ibu yang setiap ibu pasti meninggalkan sholat setiap bulannya Buya? Karena setiap ibu pasti ada halangan atau ada haid. Kemudian bagaimana solusinya bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkendara tapi misalnya macet di tol, bagaimana solusinya Bu ya? Kemudian yang ketiga, adakah borongan Ibu ya, baik. Enggak apa-apa, dibagi mungkin. Adakah pahala-pahala yang dapat mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan gitu Bu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipikir mau nambah lagi Bu. Ya baik. Bu ya, ada 3 pertanyaan. Baik, singkat. Pengganti pahala. Baik, singkat haid. Yang pertama Ibu, di saat Ibu mendapatkan haid, maka ketahuilah pahala yang selama ini Ibu lakukan akan didapat oleh Ibu. Karena Ibu adalah ahli istiqomah. Ibu yang biasa sholat, biasa melakukan kebaikan, biasa membaca Al-Quran, kok tiba-tiba datang haid, maka keistiqomahan itu akan tetap diberikan pahalanya oleh Allah kepada Ibu, biarpun dalam keadaan haid. Tidak perlu dikodok. Kalau orang karena haid tidak perlu dikodok. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai derajat haram. Ya, jadi tidak usah dikodok sholat yang ditinggalkan karena haid, dan memang Nabi tidak memerintahkan. Kalau puasa iya. Hanya masalah keistiqomahan. Misalnya bangun malam, Ibu biasa bangun malam. Bangun malam biasanya Ibu melakukan sholat banyak rakaat, akan tapi setelah itu haid, Ibu tetap mendapatkan pahala, tapi bangun malamnya tetap dilakukan Bu. Sebab bangun malam tidak harus orang sholat, bisa berzikir, melayani suami, buat kopi yang lagi tahajudan. Jadi ibu yang penting tetap rindu untuk melakukan ibadah tersebut, maka ibu akan mendapatkan pahala sama seperti di saat ibu dalam keadaan suci. Ya, tidak usah dikodok. Kemudian yang kedua adalah, jika ada seorang yang Ya, jika tadi di jalan macet, Masya Allah, bagaimana solusinya? Ini insya Allah akan kita hadirkan fikih khusus nanti pertemuan selanjutnya, agak panjang, tidak apa-apa kita mukadimah. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Ada kemudahan-kemudahan.
Kalau Anda di dalam perjalanan, hendaknya jangan meninggalkan sholat, termasuk di saat tol macet. Perkenan, termasuk Imam Qafal Asy-Syazi dari mazhab Imam Syafi'i, Ibnul Munzir, Imam Ahmad, memperkenankan dalam keadaan seperti itu boleh menjamak sholat. Ini adalah kemudahan yang jarang disampaikan. Anda boleh menjamak sholat di tol. Artinya, di saat Anda sebelum berangkat, kalau Anda perkirakan, wah nanti bakal macet. Misalnya Anda keluar waktu duhur. Nanti kelihatannya asar saya hilang. Maka hendaknya duhur dijamak dengan asar. Karena perjalanan Anda bukan perjalanan yang 80 km, 4-4. Maka menjamak tanpa harus ada qashar. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Atau Anda keluar dari rumah jam 11 siang, tak taunya sampai kantor jam 4 sore. Duhurnya hilang. Mau turun nggak mungkin sholat di tengah tol. Ya, apalagi macet. Maka ketahuilah niatkan untuk ditakhir. Nah, menjamak boleh. Jadi ketahuilah menjamak di atas tol ini salah satu yang kami hadirkan akhir-akhir ini adalah fikih di perjalanan, fikih di atas tol. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Jangan. Akan tapi kemudahan-kemudahan hendaknya kita pakai. Boleh menjamak di saat orang berada di atas kendaraan yang diperkirakan bakal macet. Atau karena kesibukan semacam itu kan sibuk sekali. Tapi tidak boleh jadi kebiasaan di rumah melakukan yang demikian. Bukan. Ini darurat. Kasusnya kasus di atas tol, termasuk orang yang lagi menikah, termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala menghimbau agar wanita yang menikah itu karena melayani orang, karena sibuknya luar biasa, kadang alat wudhunya, tempat wudhunya juga kurang, maka bisa melakukan dengan menjamak sholat, tapi dalam keadaan tertentu, bukan seenaknya setiap kali dijamak ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Intinya insya Allah setelah mendengar acara ini, semuanya tidak ada yang meninggalkan sholat. Sholat dijamak. Yang di kantor mau pulang misalnya. Saya pulang jam 4 sore. Biasanya maghrib saya hilang. Ini biasanya. Yang dari Jakarta ke Bogor. Biasanya maghrib saya hilang. Berarti Anda keluar jam 4 sore di atas kendaraan maghrib. Maghribnya diniatkan jamak takhir. Sholat di rumah. Sampai di rumah apakah ada jamak? Ada sebagian mengatakan. Kalaupun yang mengatakan tidak ada jamak. Nanti kodoknya kodok bila itim. Kodok yang tidak ada dosa. Ini termasuk kesalahpahaman sebagian orang. Kalau orang berjalanan mau pulang. Itu kamu menjamak. Itu harus berhenti di pinggir jalan. Harus berhenti di masjid. Karena apa? Nanti kalau sampai di rumah jadi kodok. Ketahuilah. Kodok kita sampai di rumah itu kodok yang tidak dosa. Karena apa? Waktu kita meninggalkan sholat yang pertama. Kita ada uzurnya. Kita ada uzur. Jadi tidak apa-apa ya. Sholat di atas tol. Dijamak. Baru nanti insya Allah ditemukan. Kalau memang menjamak nggak mungkin. Sudah terlanjur mau saya jamak. Habis waktu ini gimana? Tetap lakukan sholat di atas kendaraan semampu kita. Misalnya, tadi kita niat menjamak, misalnya zuhur. Saya mau jamak takhir saja deh. Zuhur sama asar. Tak taunya macetnya sampai 4 jam. Asarnya pun bakal hilang. Gimana ini? Maka ketahuilah, karena asar bakal hilang, saya melakukan sholat zuhur dan asar di atas mobil. Kalau masih bisa wudhu. Kalau nggak mungkin, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, menghormat waktu. Sholat di atas kendaraan dan kiblatnya diarah kemana kendaraan berjalan. Akan tapi ketahuilah, nanti diganti. Cuman yang jelas ini tidak dosa. Karena apa? Dia sudah laporan. Seolah-olah lapor, ya Allah, saat ini aku melakukan sholat biarpun belum sempurna. Nanti insya Allah akan kita jabarkan lebih luas. Dan ini yang kami hadirkan fikih ringan. Supaya jangan sampai ada orang biasa meninggalkan sholat. Iya, jadi tetap walaupun dalam keadaan belum bersuci. Bersuci karena apa? Tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu. Tidak ada wudhu. Mau bertayamum dengan jok, kalau itu madhab Syafi'i nggak usah pakai wudhu. Kalau kita harus pakai madhab Abu Hanifah Malik, bolehlah dengan jok. Tapi tetap nanti diulang karena apa? Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya, maka hendaknya diulang kecuali syarat menutup aurat. Nanti insya Allah dijabarkan lagi. Insya Allah akan diperpanjang karena ini sholat sangat penting dan rutinitas sehari 5 kali. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Oke, baik Buya. Terima kasih. Jangan kemana-mana buat pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siraman Kolbu. Segar. Iya, alhamdulillah. Dari Bapak siapa Pak? Di mana? Bapak Zul dari Pasaman Sumatera Barat. Kurang jelas Pak. Dari Pasaman Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dari Pak siapa Pak? Pak Zul. Pak Zul. Silakan Pak Zul pertanyaannya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya ya tentang persoalan
Jadi yang diberikan beruntunglah orang salat yang khusyuk dalam salatnya. Tapi rugilah orang-orang yang salat. Pak Zul, mohon maaf, di sini tidak. Halo Pak Zul, di sini tidak terdengar jelas suara Pak Zul. Tolong suara televisi di sana dikecilkan dulu dan mungkin cari tempat yang pas untuk sinyalnya lebih bagus. Halo. Halo ya. Iya. Ya, silakan. Yang ditanyakan ya. Ya, yang ditanyakan. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tapi rugilah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya. Yang dimaksud dalam salat ini adalah apa? Ya. Beruntung buat orang yang melaksanakan salat dan rugi orang yang lalai akan salat. Maksud dari maksud dari ayat itu, ya. Iya itu. Itu saja dia. Seperti itu ya Pak ya. Iya, oke. Jadi saya ulang lagi Pak, beruntung bagi orang yang melaksanakan sholat dan merugi bagi orang-orang yang lalai akan sholatnya. Akan salatnya. Ya, ini patut rugi dalam salat. Itu yang saja. ya yang dimaksud rugi dalam sholat atau orang yang lalai akan sholatnya itu seperti apa maksudnya Bu ya? Baik. Itu kita mengarah kepada satu kurang jelas ya, kepotong-potong ya. Fawailul lil musallin, ada suatu ketika celaka bagi orang yang melakukan sholat. Orang melakukan sholat dianggap sebagai orang yang celaka. Akan tapi maksudnya adalah orang yang punya kewajiban sholat, akan tapi mereka itu ladinahum an sholatihim sahun, mereka lalai melakukan sholat. Ini para ulama memahami bahwasanya begitu bahayanya bagi orang yang beriman lalu meninggalkan sholat, maka nanti gantinya adalah neraka wel. Maka jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat orang yang suka lalai, ngentengin sholat. Jadi sholat banyak ditinggalkan, dia bakal merugi dunia, rugi akhirat. Sampai dikatakan rugi di dunia, rugi di akhirat. Rahmat dicabut dari dirinya, rahmat dicabut dari keluarganya. Kemudian nanti hukumannya di akhirat. Di dunia pun kalau seandainya ada hukum Islam yang ditegakkan sangat berat. Akan tapi lihat, ini kita belum masuk pembahasan. Kita tadi masih membahas bahwasanya bagaimana ahli sholat dulu melihat orang yang tidak sholat. Hidupkan hati kita dulu. Kalau kita melihat orang yang tidak sholat, hendaknya hati kita terenyuh, hidup. Dan ini kunci. Jangan sampai kita mengajak orang sholat, ternyata hati kita belum rindu kepada sholat yang sesungguhnya. Makanya amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya action saja. Sholat, sholat, sholat. Bahkan mungkin polisi sholat pun tidak sholat. Maksudnya polisi yang nyuruh orang sholat, mungkin tidak sholat karena apa? Hanya sekedar undang-undang lahir. Akan tapi kita perlu. Di saat mengajak orang untuk melakukan sholat, memang kita menginginkan kemuliaan di dia. Sehingga kita tidak akan merendahkan. Dan nanti akan kita bahas bahwasanya banyak orang sholat. Tolong, wahai orang yang sering meninggalkan sholat. Banyak hamba-hamba Allah yang meninggalkan sholat itu karena tidak mengerti cara sholat yang gampang. Dan insya Allah, siapapun yang meninggalkan sholat, yang menyaksikan acara ini bukan karena membangkang, bukan karena nantang Allah, karena memang belum terbiasa atau karena memang tidak punya ilmu salat yang gampang. Maka dari itu jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan meremehkan. Memang hukumannya besar, memang hukumannya di hadapan Allah besar, murka Allah besar kepada orang yang meninggalkan salat. Tetapi lihat, banyak di antara mereka yang karena takut dengan majikannya sehingga tidak salat. Karena majikannya belum ada kesadaran, padahal majikannya juga ahli salat. Padahal kalau diberi kesempatan bakal salat. Maka sekarang kita mulai dari orang yang sudah sholat, majikan yang ahli sholat, ustadz yang ahli sholat, kita yang ahli sholat, gimana mandang orang yang tidak sholat? Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Kita terenyuh melihat mereka. Kalau ini ada di hati kita, hidup di rumah kita. Yang punya perusahaan selalu berusaha untuk mengajak dengan kelembutan agar karyawannya semua sholat. Anak buahnya, anak-anaknya, semua keluarganya akan diajak sholat. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Kalau orang yang belum peduli dengan sholatnya orang lain, kalau orang tidak peduli dengan sholatnya orang lain, maka mungkin sekali sholatnya akan hilang juga. Karena sholatnya bukan sholat yang sungguh-sungguh karena Allah. Tapi sholatnya orang yang beriman setelah dia menjadi ahli sholat. Kalau melihat orang yang tidak sholat, mungkin bisa menangis. Ini tetanggaku tidak sholat. Baik. Adapun yang ditanyakan tadi, memang ada orang melakukan sholat, maka rugi bukan dengan sholatnya. Rugi. Ahli sholat adalah ahli Islam, ahli iman, yang mereka itu lalai dalam sholatnya, itulah orang yang rugi. Kalau orang melakukan sholat, keberuntungan, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun fail bagi orang yang meninggalkan sholat, celaka, neraka. Bagi orang yang melakukan sholat, adalah orang yang wajib melakukan sholat, tapi ia teledor dan sering meninggalkan sholat, maka neraka bagi dia. Iya.
Baik Bu ya, kalau kalimat ini bahwasannya amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Nah, sholatnya baik semua amalan. Sholatnya buruk semua amalan. Tapi banyak juga orang yang melaksanakan sholatnya baik, tapi amalannya nggak baik. Banyak juga amalan-amalan yang tidak baik dalam kehidupannya. Itu seperti apa? Apakah sholatnya juga akan gugur atau seperti apa tuh Bu ya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Awwalu ma yasahabu bil mar'u as-shalah. Pertama kali yang dihisab seorang hamba adalah sholatnya. Akan ditanya sholatnya. Kalau ketemu sholatnya baik, lancarlah hisab selanjutnya. Kalau ditemukan sholatnya tidak baik, beratlah hisab selanjutnya. Akan tapi sholat yang baik, sholat yang benar. Sekarang langkah pertama adalah bagaimana seorang hamba mau melakukan sholat dengan kesadaran dari hatinya. Yang diajak oleh orang yang sadar, baru nanti akan ada peningkatan. Mulai dari meningkatkan kekhusyuan sampai sholat di masjid. Itu adalah martabat nanti. Yang penting hari ini kita akan membawa orang agar semuanya melakukan sholat dulu. Melakukan sholat, yang penting mau sholat, ada kemudahan sholat. Kalau sudah merasa sholat itu mudah, mau melakukan sholat. Baru nanti karena dia sering sholat, sering kumpul dengan ahli sholat. Karena sering kumpul dengan ahli sholat, akan bertambah kebaikannya. Maka setelah itu apa? Dia akan menjadi orang yang mulia. Maka kuncinya sholat. Kalau orang sholat, nggak akan kumpul dengan orang yang lainnya. Sholat, orang sholat. Ini sholat. Maka kunci ini, maka jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Dan di dalam sholat itu ada doa. Ada doa untuk orang lain. Dan janji, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Baik, ini jadi kita ingin menghimbau saat ini pertama, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Dan sholat gampang nanti, orang lagi jaga di toko, bisa saja sholat di tokonya, tidak usah. Masalah pergi ke masjid, urusan jamaah itu adalah masalah nanti. Ini peningkatan. Yang penting sekarang, yang biasa pergi di pasar saja, gelar sayurnya untuk sholat. Allahu Akbar. Jangan sampai jualan sayur selama 10 tahun tidak sholat subuh. Na'udzubillah. Tapi Allah Maha Kasih. Wahai orang yang sering jualan sayur. Ada yang jualan nasi mulai jam 4, ketahuilah. Mudah bagi anda untuk sholat. Anda siapkan air wudu. Dan air wudu tidak harus 1 bak. Cukup segelas air kemasan. Itu bisa untuk wudu. Segenggam untuk wajah. Segenggam untuk tangan. Segenggam untuk tangan sebelahnya. Setetes untuk air. Diusapkan kepala. Setelah itu kaki. Bisa sholat. Adapun mekena boleh begini semuanya. Makanya kita pengen hadirkan sholat itu mudah. Ini ibu yang pakai mekena bisa untuk melakukan sholat. Tangan harus tertutup sampai pergelangan. Ini punggung boleh terlihat. Punggung telapak tangan boleh terlihat. Kakinya dikasih kaos kaki. Setelah itu sholat. Allahu Akbar. Selesai. Setelah itu jualan lagi. Ini langkah pertama. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Nah, baru nanti peningkatan. Melakukan berjamaah dan seterusnya. Yang penting jangan sampai ada meninggalkan sholat. Termasuk yang di atas kendaraan tol. Jangan sampai ada satu orang pun yang meninggalkan sholat gara-gara macet di tol. Na'udzubillah. Di jamak takdim atau jamak takhir. Atau kalau mendesak melakukan sholat di atas tol. Dan ini insya Allah sambil berjalan nanti akan ada tambahan ilmu, kemudahan dalam melakukan sholat. Baik Bu ya, ada yang terputus tadi. Tentang pahala pengganti ketika kita meninggalkan sholat. Kalau ada orang pernah meninggalkan sholat dan dia bisa menghitung berapa yang ditinggalkannya, maka apa? Dikodok. Dan kodoknya adalah karena mungkin dulu karena bodoh, pergaulan, maka kodoknya sak mampunya. Cara mengkodoknya adalah mungkin ya semudah yang mampu, semudah, dipermudah. Dan mengkodok sholat bukan harus persis waktu yang ditinggalkan. Sholat subuh tidak harus dikodok waktu subuh. Sholat duhur tidak harus dikodok waktu duhur. Kapan saja membayar utang itu kapan saja. Boleh sholat duhur dikodok waktu subuh. Cuman paling enak Bu kalau kita punya utang puasa 5 tahun. Punya utang sholat 5 tahun. Cara mengkodoknya ya habis sholat duhur sholat lagi. Nyicil. Nanti genap 5 tahun kebayar. Itu aja. Jadi diringankan cara mengkodoknya. Tapi ulama ada yang mengatakan jika ada orang meninggalkan sholat karena memang betul bandel, maka wajib dikodok secara kontan. Wah, tambah gak sholat nanti ya. Akan tapi kodoklah semampunya. Itu tobatnya. Dan nanti dikembalikan semua pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terima kasih Bu ya. Bunda terima kasih. Masih ada kesempatan untuk jamaah yang ada di sini lagi. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya silahkan. Ya, tahan dulu. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya, salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar di Kolbu. Ya, salam. Baik. Saatnya jamaah kembali yang ingin bertanya. Jadi, silakan. Ibu, yang mau bertanya silakan. Iya, silakan. Baik. Ini kerudung biru dari mana, Ibu? Sukabumi. Ya, tadi ada yang nunjuk di belakang, punten. Punten sok. Tolong di belakang. Satu lagi, Bu. Ya, itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten mic-nya lebih dekat lagi. Ya. Nama saya Rita. Asal dari Masjid Al-Husada. Dari Ya. Sukabumi, Benteng. Iya. Assalamualaikum Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya ibu. Ibu saya meninggal pas Isya. Gimana saya harus mengodokinya? Ya, Baik, dan ya. Cukup? Ya, Cukup, cukup, Ibu. Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semestinya tidak ada satu orang pun yang punya utang sholat. Biarpun dalam keadaan apapun. Cuman kadang orang tidak ngerti atau tidak membimbing dan seterusnya. Sehingga mati dia punya utang sholat. Sholat itu kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh baring. Karena sakit. Ibu mau sholat baring? Boleh, sakit dulu. Baring. Baring telentang. Nggak bisa telentang boleh gimana pun. Sampai isyarat dengan matanya. Yang sampai kalau nggak bisa dengan matanya, isyarat dengan hatinya. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Kapanpun, dalam keadaan apapun. Jadi salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sholat. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain, hatinya masih ada, masih bisa, maka melakukan sholat dengan hatinya. Kalau sudah hatinya tidak bisa, maka disolati. Selesai. Jadi sholat harus. Nah, cuman kadang orang karena satu hal mungkin sampai punya utang. Bagaimana jika ada orang punya utang sholat? Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya pendapat pertama yang dikukuhkan, pertama, bahwasanya jika ada orang punya utang sholat kok meninggal dunia, maka ketahuilah tidak usah diqadha oleh ahli warisnya dan tidak usah dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa ada orang punya utang puasa, maka dibayarkan fidyah. Fidyah itu bayar makanan pokok yang kita makan. Pendapat yang kedua, dibayarkan setiap satu sholat, dibayarkan 6,7 on. 6,7 on kurang lebihnya, beras. Kemudian pendapat yang ketiga adalah diqadai oleh ahli warisnya. Nah, ini diqadai oleh ahli warisnya, ini pendapat paling lemah, akan tapi ini yang dilakukan oleh seorang imam besar, Imam Subuki. Imam Subuki melakukan, aku melakukan untuk keluarga saya. Jadi, 3 pendapat ini boleh dipakai semuanya, Bu. Orangnya sudah meninggal dunia, Bu. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, cukup kita doakan. Nah, perlunya kami hadirkan di sini, para asatid, para tokoh. Kalau masuk kampung, kita lihat saja kebiasaannya bagaimana. Kalau kebiasaannya qadha, ada yang ditiru para ulama. Kalau kebiasaannya bayar fidyah, ada yang ditiru. Kalau nggak pakai, ada yang ditiru. Jadi nggak usah khilaf di masyarakat nanti ya. Tinggal apa maunya masyarakat biasanya seperti apa, itu saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu, terima kasih dari Sukabumi dan sekarang saja penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan kalbu. Seger di kalbu. Iya, ini dari Ibu siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Kalimantan Selatan. Bapak, punten, mohon maaf Bapak, salah saya. Dari Bapak siapa? Dari Kalimantan. Silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Abu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya kan mau mengerjakan sholat, tetapi saya merasa tidak bisa mengerjakan niat dalam mengerjakan sholat seperti ini. Usali model seperti itu saya dengan usali target, usali seperti nggak kesampaian begitu Bu ya. Apakah ini was-was atau gimana gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Baik Bu ya. Masalah niat. Ibu mau pergi ke Jakarta beliau ya, Bapak ini. Ini kalau intinya Kalimantan. Dari Kalimantan Selatan. Di dalam melakukan sholat, ketahuilah bahwa wajib kita itu untuk berniat. Jumhur ulama mengatakan niat adalah harus niat. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya disunnahkan. Karena membantu untuk niat, disunnahkan kita untuk mengucapkan niat. Memang ada yang mengatakan ini adalah nggak boleh dan seterusnya. Ini kita tidak membahas masalah khilaf. Akan tapi yang jelas, pendidikan dari mazhab Imam Syafi'i, mengucapkan niat itu adalah sebelum dia berniat. Dan hukumnya adalah sunnah, karena apa? Membantu. Agar tahu kita mau melakukan sholat apa sih? Ya, sholat duhur, asar, atau maghrib. Akan tapi niat yang sebenarnya hanya di dalam hati. Kalau Bapak terancam pas-pas, cukup niat di dalam hati, yang isinya, aku mau sholat duhur. Di dalam hati saja. Aku niat sholat duhur karena Allah. Dan niat sholat tidak harus dengan bahasa Arab. Nah ini yang harus kami hadirkan, fikih gampang. Niat apa-apa tidak harus pakai bahasa
Arab. Jangan gara-gara nggak bisa niat bahasa Arab lalu tidak sholat. Pengen sholat tahajud nggak bisa bahasa Arabnya nggak sholat. Pengen menjamak gara-gara nggak bisa bahasa Arabnya nggak sholat. Menjamak pun gampang. Ya Allah, saya mau sholat duhur tak gabung sama asar. Allahu Akbar, Allah tahu. Itu saja. Jadi jangan sampai kita susah urusan niat. Jadi kalau begitu Anda cukup lintaskan saja. Niat sholat duhur. Aku niat sholat duhur ya Allah. Allahu Akbar. Selesai. Jangan sampai masuk bab was-was. Was-was itu dari setan. Jadi was-was itu adalah setan untuk membodohkan kita. Biarpun orang katanya alim, kalau kena was-was jadi bodoh. Maka dari itu jangan sampai kita masuk was-was. Bapak cukup sholat niat saja. Niat dalam hati, lintaskan. Kalau dengan ucapan lidah yang pendek, aku niat sholat duhur yang wajib. Allahu Akbar. Pendek toh. Dan nanti ada dalam niat kita bahas pertemuan yang akan datang muktabarat. Yang dianggap dalam niat itu yang mana? Apakah sholli fardhu tidak? Tidak. Cuma 3 tok nanti. Aku niat sholat fardu. Aku niat sholat duhur fardu, selesai. Kalau nawaitu sholli fardhu duhur boleh panjang, cuman intinya adalah pendek dan di dalam hati, dan setelah itu Allahu Akbar, lintaskan niat tersebut, selesai. Baik, jangan sampai kena was-was. Ya, subhanallah. Terima kasih Bapak yang di Kalimantan. Dan sekarang saatnya Buya, kita kesimpulan dan doa. Baik, kami himbau kepada siapapun, kami akan hadirkan sholat yang gampang bagi siapapun. Semoga Allah buka hati semuanya. Yang sering meninggalkan sholat, yang jarang melakukan sholat, nanti akan kami ajak bareng-bareng untuk belajar sholat yang gampang dan mudah. Maka jangan ditinggalkan. Dan ketahuilah, ingat, tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu menentang Allah. Hanya karena mungkin belum mengerti ilmunya. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ayo diikuti. Jangan sampai yang tidak sholat lalu marah. Tidak, mohon maaf kalau kalimat saya menyinggung perasaan yang tidak sholat. Tapi tidak, kami cinta. Yang tidak sholat kami cinta, ingin esok hari menjadi ahli sholat. Makanya kita bawa sholat yang gampang, sholat yang mudah. Dan bagi yang sudah sholat, awas, jangan merendahkan siapapun yang belum sholat. Akan tapi doakan dan doakan, ajak dengan kelembutan dan keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan kami ahli salat. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Ya Allah, yang sudah istiqomah solat, ya Allah, jadikan mereka, ya Allah, terimalah solat mereka. Dan ampuni dosa-dosa kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini, atau menyaksikan acara ini, atau yang hadir tempat ini, ada hambamu yang pernah meninggalkan solat, kami mohon wahai Zat yang maha mulia, berikan kepada mereka pengampunan dan kesadaran, dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Ya dan ya Allah, kami mohon hidupkan hati kami. Di saat kami melihat orang yang tidak solat, jadikan hati kami hati yang ternyuh, sehingga kami mudah untuk memohon kepadamu ya Allah. Dan jangan kau jadikan hati kami hati yang merendahkan mereka ya Allah, karena mereka hambamu yang tidak solat banyak di antara mereka karena belum mengerti kalau solat itu mudah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami semua ahli solat. Yang pernah meninggalkan salat, ampuni ya Allah. Ampuni dan jadikan kami ahli salat, dan kumpulkan kelak di padang mahsyar bersama ahli salat. Dan anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, jadikan semuanya adalah ahli salat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah meninggalkan salat, ampuni mereka dosa mereka ya Allah. Ampuni dan berikan kesadaran. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon mudahkan kami untuk membawa orang lain ya Allah dalam kemuliaan. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang tersakiti oleh lidah kami. Ya Allah, jika saat ini ada yang mendengar suara ini lalu tersinggung perasaannya, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon, dan ampuni kami dan jaga lidah kami, dan jaga lidah kami untuk tidak berucap kata yang menyakiti ya Allah. Kami mohon dan kami mohon, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, dan jauhkan kami ya Allah dari mendendam. Dan kami mohon, jika ada orang yang menyakiti kami, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang yang menggunjing kami, jika ada orang yang menyinggung perasaan kami mohon lapangkan hati kami, lapangkan dada kami, dan maafkan mereka yang telah berbuat zalim kepada kami ya Allah, dan berikan kesadaran. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka semua. Dan berkailah pertemuan ini ya Allah, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini. Berkailah hidup mereka, di diri mereka, keluarga mereka indah harmonis dalam cinta karenamu, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Panjang umur, sehat afiat, dan husnul khatimah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya. Terima kasih kepada pemirsa. Pastinya salat adalah tiang agama. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan salat, kita akan membangun pribadi yang baik, membangun keluarga yang baik, masyarakat yang baik, dan bangsa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.